jelasin ke teman-temannya. Kalau ada yang mau jelasin, yang jelasin nggak usah ngerjain kuis deh hari ini. Langsung saya kasih nilai 100. Saya, Kalau Pak. ada yang mau jelasin. Saya Bapak. Saya, Pak. Siapa? Mau Anissa, Pak. silahkan. Saya Pak Mutia, Pak. Ya udah Mbak Anissa sama Mbak Mutia ya. Mbak Anissa mau jelasin yang mana? Bilangan asam, Pak. Penetapan Bilangan kadar asam. bilangan asam. Ya. Mbak Mutia? Bilangan proksida, Pak. Oke, Mbak Anissa bilangan asam, Mbak Mutia bilangan peroksida ya. Nah, nanti kalau ada yang lain lagi yang mau jelasin, masih ada 2 penyabunan dan yodium, silahkan. Nggak usah ngerjain kuisnya, langsung saya kasih nilai 100. Siapa dulu? Mbak Anissa dulu, silahkan. Bilangan asam ya. Iya, Pak. Saya jelasin yang di YouTube ya, Pak ya. Iya, Izin mulai ya, Pak ya. iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Di sini saya akan menjelaskan penetapan kadar bilangan asam. Penetapan kadar bilangan asam ini mempunyai bahan dan alat, yaitu bahannya etanol 96%, NaOH 0,1 N, indikator PP 0,05%, dan H2CO2O4. Untuk alatnya ada Erlenmeyer, gelas ukur, pipet tetes, mikropipet, buret, corong, beker gelas. Nah, untuk cara kerja yang pertama yaitu larutan standar dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 50 ml H2C2O4. Kemudian yang kedua, tambahkan 3 tetes indikator PP 0,05%. Kemudian yang ketiga, dititrasi, kocok dengan kuat sampai berwarna ungu. Kemudian yang keempat, Erlenmeyer sampel ditambahkan 10 gram NaOH. Kemudian ditambahkan 50 ml etanol 96%. Kemudian yang kelima, teteskan 3 tetes indikator PP. Kemudian yang keenam, kocok dengan kuat hingga terjadi endapan. Kemudian yang ketujuh, kocok dengan kuat. Titrasi, kocok dengan kuat. Nah, untuk standarnya berwarna ungu jernih. Untuk sampel 1 itu merah agak keruh dan sampel yang kedua merah agak keruh. Sudah, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Anissa sudah membantu menjelaskan. Ada yang kesulitan nggak untuk memahami prosedurnya? Nah, jadi dalam titrasi sampel, kita yang pertama harus melakukan titrasi standarisasi terlebih dahulu. Kenapa sih kita kok harus melakukan titrasi standarisasi? Karena sampelnya itu kan mau dititrasi menggunakan NaOH. Nah, NaOH itu termasuk standar sekunder. Standar sekunder itu kalau didiamkan sifatnya itu nggak stabil. Sifatnya nggak stabil, apalagi NaOH. NaOH itu sifatnya dia higroskopis. Higroskopis itu bisa menyerap air. Jadi kalau didiamkan, di sekitar kita ini kan ada air ya, airnya itu bisa keserap ke dalam NaOH. Kalau airnya keserap, otomatis kadarnya itu jadi turun, karena airnya kan nambah, NaOH-nya tetap, jadi kadarnya turun. Karena kadarnya turun, kadarnya berubah, kita harus hitung ulang. Berapa sih kadar yang sebenarnya? Nah, untuk mengetahui berapa kadar NaOH yang sebenarnya, kita lakukan melalui metode standarisasi. Standarisasi itu bisa pakai macam-macam ya. Biasanya umumnya kalau kita standarisasi, yang distandarisasi itu NaOH-nya konsentrasinya 0,01 N, standar primer yang dipakai juga kurang lebih mendekati 0,01 N. Atau kalau misal kita pakai NaOH-nya 0,1 N, kalau pakai NaOH-nya 0,1 N, berarti standar primer yang kita pakai juga kurang lebih yang konsentrasinya sama, yang 0,1 N juga. Boleh nggak misal NaOH-nya 0,01 N, tapi H2C2O4-nya pakai 0,1, boleh nggak? Kira-kira yang satu 0,01, yang satunya 0,1, boleh nggak? Tidak. Boleh-boleh saja, tetapi ada efeknya nggak kalau konsentrasinya beda? Ada. Ya. Apa efeknya? Efeknya apa? Kalau misal nih NaOH-nya 0,01, tetapi standar primernya H2C2O4-nya 0,1, 10 kali lipatnya. Kira-kira nanti volume titrasinya gimana? Lebih sedikit. Jadi lebih sedikit. Jadi sebenarnya boleh-boleh saja mau menggunakan konsentrasi yang berbeda itu boleh, tetapi kita akan jadi
lebih susah untuk memperkirakan. Contohnya tadi, kalau misal NaO hanya 0,01N, tetapi pakai H2C24-nya 0,1N, itu kan 10 kali lipatnya. Nah, kebutuhannya jadi lebih sedikit. Kalau misalnya yang di pipet 10 mili, ininya lebih encer, jadi butuhnya lebih banyak. Tapi kalau ininya lebih, kebalikannya, yang ini lebih besar, ininya lebih encer, butuhnya jadi lebih sedikit. Nah, supaya gampang, kita pakai yang konsentrasinya kurang lebih sama, yang mendekati. Kalau 0,01, ya pakai standar yang lainnya juga yang 0,01. Kalau sama itu kurang lebih volumenya juga akan sama. Contohnya ini kan yang di pipet 10 mili. NaOH-nya mendekati 0,01 juga, nanti volumenya juga akan kurang lebih 10 mili. Jadi kalau konsentrasinya kurang lebih sama, volume yang dibutuhkan juga kurang lebih akan sama kalau Anda masukkan ke rumus V1N1 sama dengan V2N2. Jadi kalau konsentrasinya kurang lebih sama, volumenya juga akan sama. Jadi Anda bisa memperkirakan, oh asam oksalatnya 10 mili, berarti nanti butuh NaOH-nya sekitar 10 mili. Sekitar 10 mili itu bisa 8, bisa 9, bisa 11, jadi kurang lebih. Atau misal asam oksalatnya 50 mili, berarti nanti butuh NaOH-nya juga kurang lebih akan mendekati 50 mili. Jadi biar gampang kita pakai konsentrasi yang sama. Nah, kalau sudah ketemu, nanti dimasukkan ke sini, dimasukkan ke dalam rumus, ketemu normalitas NaOH-nya berapa. Setelah ketemu normalitas NaOH inilah yang digunakan untuk menghitung sampel. Nah, kemudian untuk sampelnya, yang pertama Anda timbang dulu. Anda timbang dulu minyaknya. Cara nimbang minyak kira-kira gimana? Cara nimbangnya? Pakai neraca analitik. Pakai neraca analitik. analitik. Boleh nggak kira-kira Erlennya langsung ditaruh di neraca? Boleh. Boleh atau enggak? Kalau misal nih, neraca analitik itu kan kapasitasnya beda-beda ya. Neraca analitik itu ada yang kapasitasnya hanya 100 gram, ada yang kapasitasnya sampai 200 gram, ada juga yang sampai 500 gram. Kalau misal kapasitasnya hanya 100 gram, boleh nggak Erlennya Anda taruh di neraca? Nggak boleh. Jadi ketika Anda mau menimbang, yang pertama harus Anda perhatikan adalah kapasitas neracanya itu berapa. Kalau kapasitas neracanya hanya 100 gram, ya Erlennya jangan ditaruh di situ. Kenapa? Karena Erlen itu beratnya kurang lebih 100 gram. Itu kan sudah di atas kapasitas neracanya ya, jadi jangan dipaksakan di situ. Tetapi kalau neracanya kapasitasnya lebih besar, misal 200 gram atau 500 gram, nah Anda pakai alat yang lebih berat, ditaruh di situ, boleh. Nah, gimana kalau misal ternyata kok neracanya itu kapasitasnya kecil, terus yang ditimbang apanya? Anda bisa menggunakan beker glass, menggunakan yang lebih ringan. Jadi jangan dipaksakan berat ditaruh di situ. Nah, prosedurnya yang pertama Anda timbang dulu. Sampelnya, minyaknya Anda timbang. Kalau bilangan asam, nanti Anda menggunakan sampel minyak yang baru. Minyak yang masih fresh. Karena kita mau menghitung minyaknya ini masih bagus atau enggak sih. Kalau bilangan asamnya tinggi, tandanya minyaknya itu sudah mulai rusak. Asam lemaknya sudah terbentuk, minyaknya sudah terhidrolisis menjadi asam lemak. Nah, itu tandanya minyaknya jelek. Nah, yang pertama Anda timbang dulu, minyaknya kurang lebih 2 sampai 5 gram. Tetapi kalau Anda nimbang, misal Anda diminta nimbang dengan seksama 2 sampai 5 gram, jangan cuma ditulis 2 aja, jangan. Tetapi dapatnya berapa? Misal 2,1234 ya ditulis 2,1234. Atau 3,5678 ya nggak apa-apa. Pokoknya berapapun dapatnya ditulis sampai 4 angka di belakang koma. Kemudian kalau sudah ditimbang, Anda tambah dengan campuran etanol dan ether. Kira-kira ini buat apa nih etanol ether? Kok perlu ditambahkan ke sini? Kira-kira fungsinya buat apa? Pelarut. Untuk pelarut. Nah, jadi fungsinya adalah untuk melarutkan sampel. Lemak itu kan hanya bisa larut dalam pelarut-pelarut organik. Contohnya adalah etanol dan ether. Nah, jadi ini fungsinya adalah untuk
untuk melarutkan sampel. Kemudian ditambah dengan indikator PP. Lalu dititrasi sampai terbentuk warna merah muda, atau ada juga yang nyebutnya ungu. Jadi merahnya itu nggak yang merah rah, tapi merahnya itu memang agak-agak ungu. Jadi ada yang nyebut merah muda, ada juga yang nyebut ungu. Nah, kalau sudah jadi warna merah muda, Anda catat volume yang dibutuhkan berapa. Kemudian selain itu, kita juga perlu melakukan penetapan blanko. Blanko itu isinya apa? Bedanya dengan titrasi sampel, bedanya di mana? Titrasi blanko dan titrasi sampel. Blanko nggak ada sampelnya, Pak. Ya, jadi caranya itu sama persis, baik blanko maupun sampel caranya itu sama persis. Bedanya kalau blanko itu tanpa sampel. Jadi yang dititrasi hanya campuran etanol dan ethernya saja. Kenapa kira-kira ini kok kita perlu melakukan penetapan blanko pada penetapan kadar bilangan asam? Kira-kira kenapa kok butuh blanko? Kenapa kok kita butuh blanko? Karena di penetapan kadar bilangan asam, kita kan akan menghitung ya, berapa sih jumlah asam yang ada di situ. Nah, itu akan kita hitung. Nah, yang menjadi masalah, sampelnya ini kan tadi dilarutkan di etanol dan ether. Etanol ether ini sifatnya asam. Pelarutnya sifatnya asam, sedangkan yang mau dicari itu juga jumlah asamnya. Kira-kira bisa berpengaruh atau enggak? Asamnya jadi nambah enggak? Nambah. Asamnya jadi nambah karena sampelnya yang mau dicari asam yang dari sampel, ketambahan pelarut yang juga sifatnya asam, otomatis nanti jumlah titrasinya itu jadi bertambah. Padahal kenapa kok dia bertambah? Bertambahnya itu kan karena separuh dari si sampel, separuhnya dari pelarut, sehingga kita perlu melakukan penetapan blanko. Kalau tanpa sampel, berapa sih jumlah asamnya? Nah, kita titrasi tersendiri. Makanya di sini, di rumus itu keluar rumusnya, volume titrasi sampel dikurangi volume titrasi blanko. Volume titrasi sampel ini otomatis dia lebih banyak jumlah titrasinya. Karena di sini ada asam lemak dari sampel dan ada juga asam dari pelarut dari etanol dan ether. Sehingga titrasinya lebih besar. Sedangkan kalau blanko, titrasinya lebih sedikit karena dia nggak ada sampelnya, dia cuma pelarutnya aja yang sifatnya asam. Nah, dari sini titrasi sampel tadi kan isinya ada asam plus ada asam dari sampel plus ada asam dari pelarut. Kalau yang di sini hanya asam dari pelarut, sehingga akan ketemu berapa sih asam dari sampel. Jadi harus titrasi sampelnya lebih banyak dari titrasi blanko. Kalau titrasi blankonya lebih banyak, berarti Anda salah ketika mengerjakan. Bisa ya untuk mengerjakannya ya. Ada yang ditanyakan untuk bilangan asam? Belum ya? Nah, kemudian kita akan geser ke bilangan peroksida. Mana nih bilangan peroksida? Nah, bilangan peroksida. Nah, Mbak Mutia, tadi Mbak Mutia mau menjelaskan. Coba Mbak, teman-temannya dijelasin apa yang Mbak Mutia pahami dari video yang di iFicus. Baik, Bapak izin menjelaskan ya, Pak. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua. Di sini saya bakal ngejelasin tentang angka peroksida dengan video yang sudah saya tonton tadi. Tujuannya itu menentukan bilangan peroksida ya pastinya. Terus bilangan peroksida itu terbentuk karena adanya hidrolisis atau oksidasi dari asam lemak tidak jenuh. Semakin banyak pemanasan, maka angka peroksida semakin tinggi. Jadi bila bilangan peroksida itu tinggi, maka itu menandakan juga kualitas minyak yang turun ya, atau yang kurang bagus gitu. Peroksida tinggi karena pemanasan dapat menimbulkan flak dalam pembuluh darah, destruksi pada vitamin-vitamin yang kita konsumsi, dan juga radikal bebas. Nah, prinsipnya dari angka peroksida itu, peroksida yang ada dalam minyak mengoksidasi Ki menjadi I2, sehingga I2 dapat dititrasi menggunakan natrium tiosulfat dengan metode yang digunakan yaitu iodometri. Nah, bahan-bahannya yang kita butuhkan yaitu ada Na2S2O2 atau natrium tiosulfat ya, yang sebesar 0,1 N konsentrasinya, terus
ada kloroform, ada indikator amilum, ada Ki atau kalium iodida, ada sampel, ada Aquades. Nah, alat yang kita butuhkan yaitu ada gelas ukur, stop Erlenmeyer, dan juga buret. Prosedurnya yaitu timbang 10 gram sampel yang pertama, yang kedua timbang kalium iodida 1 gram, campurkan dan kocok. Yang ketiga, tambahkan kloroform dengan asam asetat sebanyak 30 ml dengan perbandingan 3:2. Yang keempat, tutup dan kocok. Ini di sini fungsinya itu untuk asam lemak terekstrak ke dalam kloroform, terus dioksidasi sehingga Ki menjadi I2. Lalu yang kelima yaitu stop Erlenmeyer ditutup menggunakan aluminium foil. Terus yang keenam, simpan dalam lemari atau ruangan gelap selama 30 menit sambil sekali dikocok. Dan yang ketujuh yaitu tambahkan Aquades 50 ml, lalu dikocok. Yang kedelapan yaitu tambahkan indikator amilum sebanyak 1 ml sampai berwarna biru. Yang kesembilan yaitu titrasi dengan Na2S2O3 atau natrium tiosulfat sampai warna biru tepat hilang. Nah, itu titrasinya dengan cara dikocok kuat namun tetesannya pelan. Lalu yang terakhir yaitu melakukan titrasi blanco. Step by step-nya sama teman-teman, tetapi cuma bedanya kalau di video tersebut sampelnya itu diganti dengan Aquades. Seperti itu, Bang. Ya, terima kasih Mbak Mutia ya, sudah bagus penjelasannya tadi, sudah dijelaskan semua dari prinsipnya, kemudian reaksinya seperti apa sudah dijelaskan. Nah, ini juga sama ya untuk penetapan kadar bilangan peroksida. Bilangan peroksida ini termasuk salah satu indikator bahwa minyak itu sudah rusak atau belum, itu bisa dilihat dari bilangan peroksidanya. Nah, jadi asam lemak tidak jenuh dalam minyak atau dalam lemak itu kalau dia teroksidasi, dia bisa berubah menjadi senyawa peroksida. Nah, senyawa peroksida ini sifatnya nggak stabil, dia itu termasuk radikal bebas. Nggak stabil. Kenapa kok nggak stabil? Dia itu bisa nyangkut kemana-mana, bisa berikatan kemana-mana. Makanya si peroksida ini dianggap berbahaya. Dia bisa menyebabkan iritasi, bisa menyebabkan inflamasi, bisa menyebabkan kanker. Yang paling parah tuh bahkan bisa menyebabkan kanker. Makanya kalau bilangan asam tadi kan bilangan asamnya agak tinggi dikonsumsi masih boleh. Nah, beda dengan bilangan peroksida. Kalau minyak bilangan peroksidanya itu sudah di atas 100 mg ekuivalen, itu minyaknya sudah bersifat racun. Biasanya itu warnanya coklat. Nah, itu sudah beracun. Kalau sudah beracun, ini sudah tidak boleh dikonsumsi karena sangat berbahaya untuk kesehatan. Nah, prinsipnya apa untuk penetapan kadar bilangan peroksida? Nah, jadi jumlah peroksida yang ada di dalam minyak itu setara dengan jumlah oksigen, jumlah I2. Peroksida itu kan oksigen ya, O2, yang tidak stabil. Nah, jumlahnya itu setara dengan I2. Nah, jadi sebenarnya yang akan kita hitung itu adalah gas I2-nya. Jumlah gas I2 yang dihasilkan itu setara dengan jumlah peroksidanya. Itu. Nah, karena yang akan kita hitung ini adalah I2, sifatnya gas, dia mudah menguap, sehingga harus menggunakan alat yang namanya stop Erlen. Ini salah ya, ini tulisannya masih Erlen, harusnya stop Erlenmeyer. Jangan pakai Erlen biasa. Kalau yang tadi bilangan asam boleh pakai Erlen biasa. Tetapi kalau yang peroksida harus pakai stop Erlen, karena kita akan ngitung gasnya berapa. Kalau pakai Erlen biasa, gasnya jadi hilang semua. Nah, yang pertama Anda juga harus melakukan standarisasi. Sama seperti bilangan asam tadi. Kalau bilangan asam tadi sampelnya dititrasi menggunakan NaOH, nah kalau peroksida ini sampelnya dititrasi menggunakan Na2S2O3 atau natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat ini juga termasuk standar sekunder, yang kalau didiamkan, dibiarkan begitu aja, dia bisa berubah, bisa menguap, konsentrasinya bisa berubah, sehingga harus dihitung ulang. Berapa sih konsentrasi yang sebenarnya? Melalui proses standarisasi. Standarisasinya menggunakan KiO3. Jadi dipipet 10 mili KiO3, kemudian dimasukkan ke dalam stop Erlen, lalu ditambah dengan asam sulfat dan juga Ki. Nah, Ki-nya ini dalam suasana asam, dia akan dioksidasi menjadi gas I2. Gas I2-nya itulah yang nanti akan
kita tangkap, akan kita titrasi, akan kita hitung. Nah, untuk yang pertama, titrasinya itu Anda kocok pelan. Anda tetesannya cepat, tapi kocoknya pelan. Kenapa kok harus dikocok pelan? Karena yang mau kita titrasi itu bentuknya gas. Kalau kita kocok kuat, otomatis gasnya jadi hilang semua. Jadi jangan kenceng-kenceng ngocoknya, pelan-pelan aja. Sampai warnanya kuning. Jadi awalnya itu warnanya coklat. Jadi KiO3 ditambah asam sulfat tambah Ki itu warnanya coklat. Kalau sudah dititrasi dengan enatio, warnanya nanti akan menjadi kuning. Kalau sudah kuning, langsung Anda tambah dengan indikator amilum. 1 mili atau 20 tetes atau 1 pipet. Nah, nanti kalau sudah ditambah indikator amilum, warnanya itu akan berubah menjadi biru. Kalau sudah ditambah amilum menjadi biru. Kalau sudah biru, Anda lanjutkan lagi titrasinya. Anda lanjutkan titrasinya sampai warna birunya itu tepat hilang. Warna biru tepat hilang itu macam-macam. Bisa jernih, bisa agak kuning. Yang penting warna birunya itu hilang. Jadi nggak selalu benar-benar jernih. Kalau sampelnya awalnya kuning, ya nanti birunya hilang, tapi masih ada warna kuningnya. Tapi kalau sampelnya awalnya jernih, ya nanti bisa jadi jernih. Tapi patokannya bukan jernih, tapi warna birunya tepat hilang. Nggak usah diurusin warna akhirnya apakah putih, apakah jernih, apakah kuning. Nggak usah diurusin. Pokoknya birunya tepat hilang. Nah, kalau sudah ditambah amilum, boleh dikocok dengan kuat. Kenapa? Karena kan tadi sisa-sisa gas I2-nya itu sudah diikat sama amilum, sehingga boleh Anda kocok kuat. Kenapa kok amilumnya nggak ditambah di awal? Jadi ikatan amilum dengan I2 itu ikatannya kuat banget. Kalau dari awal langsung Anda tambah, nanti Anda susah titrasinya. Nggak selesai-selesai harus dikocok kuat, karena ikatannya itu susah. Kita kan pengen mengikat si NaTO-nya dengan I2. Kalau sudah terlanjur diikat amilum semua, susah nanti. Nah, karena yang mau kita titrasi ini bentuknya gas, jadi pastikan sebelum Anda mulai titrasi, amilumnya ini sudah siap di meja. Amilumnya dibawa ke meja, buretnya disiapin, baru Anda reaksikan. Jangan di tengah-tengah reaksi, terus Anda bingung. Udah waktunya nambah amilum, Anda bingung. Amilumnya di mana? Anda lari-larian cari amilum, nah keburu gasnya hilang semua. Jadi jangan lupa amilumnya harus sudah siap di meja. Kemudian untuk sampelnya, Anda timbang sampelnya, ini juga sama ya, kurang lebih 5 gram, lebih boleh, kurang juga boleh. Yang penting Anda tulis sampai 4 angka di belakang koma. Kemudian kalau sudah Anda Anda tambah dengan campuran asam asetat kloroform. Fungsinya buat apa asam asetat kloroform? Nah, jadi kloroform ini fungsinya adalah untuk melarutkan sampel. Si CHCl3 atau kloroform ini fungsinya untuk melarutkan sampel. Sedangkan asam asetat ini fungsinya adalah untuk menghasilkan gas I2. Nah, jadi Ki itu kan akan dioksidasi menjadi gas I2 pada suasana asam. Jadi kalau suasananya netral atau basah, gas I2-nya itu nggak kebentuk. Jadi harus suasananya asam. Makanya perlu ditambah asam asetat. Kalau sudah, Anda tambah dengan Ki jenuh. Anda tambah dengan Ki jenuh, kemudian ditutup, Anda simpan di tempat gelap selama 30 menit. Kalau sudah 30 menit, Anda tambah aquades, kemudian dititrasi. Cara titrasinya sama. Yang pertama tetesannya cepat, kocoknya pelan, sampai warna kuning. Kalau sudah kuning, Anda tambah indikator amilum, nanti warnanya akan jadi biru. Kalau sudah biru, Anda lanjutkan lagi titrasinya, sampai warna birunya tepat hilang. Nggak usah dilihat warnanya apakah kuning, apakah jernih, apakah putih, pokoknya birunya tepat hilang. Jadi ini tergantung sampelnya, bisa jernih, bisa kuning, bisa putih, tergantung sampelnya. Nah, kira-kira kenapa nih? Kok perlu disimpan di tempat gelap, kok nggak boleh tempat terang? Ada yang tahu nggak? Biar tidak oksigen. Bisa menembus cahaya, Pak, kalau di tempat terang. Biar Biar nggak nembus cahaya, Pak. biar Nggak nggak kena teroksidasi. cahaya. Kenapa kok biar nggak kena cahaya? Kita kan mau ngitung bilangan peroksida. Bilangan peroksida itu terjadi kalau lemak itu teroksidasi. Teroksidasi itu bisa karena cahaya, bisa karena UV, bisa karena pemanasan. Kita kan mau ngitung
bilangan peroksida yang sebelum kita apa-apain ya. Nah, kalau dia tetap ditaruh di tempat yang terang, kena cahaya, dia bisa tetap teroksidasi. Akhirnya jumlahnya nambah terus, oksidasinya itu nggak selesai-selesai, karena dia teroksidasi terus kena cahaya. Nah, supaya dia nggak semakin teroksidasi, makanya perlu disimpan di tempat gelap, supaya dia nggak teroksidasi. Kemudian tinggal dihitung. Jadi sama ya seperti yang tadi. Nah, ini ada angka 0,08. 0,08 ini asalnya dari mana? 0,08 ini yang pertama asalnya dari berat ekivalen oksigen. Oksigen itu berat ekivalennya 16 per 2. Berat molekulnya 16, elektronnya ada 2. Sehingga 16 per 2 atau 8. Ini kalau menggunakan NaTiO yang konsentrasinya 1N. Tetapi karena kita menggunakan konsentrasinya 0,01 N, sehingga jumlahnya jadi 1/100-nya. Kalau yang 1N itu jumlahnya ada 8, kalau 0,01 N jumlahnya jadi 0,08. Jadi asalnya dari situ. Ada yang ditanyakan untuk peroksida? Belum ya? Masih ada 2 lagi. Ada yang mau nyeritain lagi nggak ke temennya? Saya Bapak. Dimas Siapa? Prayogo, Pak. Halo Cayani Bapak. Dimas Bapak. Pak Apa? Julia Bapak. Pak Oh, udah Cahyogo. Mas Dimas. Mas Dimas Baik. mau yang mana? Mau yang ini Pak, penentuan angka penyabunan. Oh ya, silahkan Mas Dimas. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Teman-teman di sini Dimas mau nerangin penentuan angka penyabunan ya. Angka penyabunan itu angka yang menunjukkan banyaknya miligram KOH yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram minyak atau lemak. Kemudian prinsip kerja dari angka penyabunan ini, lemak dan asam lemak itu bebas dalam sampel bereaksi dengan KOH berlebihan membentuk sabun. Sisa KOH dititrasi dengan HCl. Kemudian selisih antara MOL HCl dititrasi blanko dengan sampel merupakan mol KOH yang bereaksi dengan lemak dan asam lemak yang membentuk sabun. Kemudian ada beberapa bahan yang harus kita butuhkan juga. Yang pertama, ada KOH dalam alkohol 0,5 N. Kemudian ada HCl 0,5 N juga. Ada indikator PP dan ada sampel minyak goreng. Kemudian prosedur dari prosedur analisis ini, timbang sampel minyak goreng sebanyak kurang lebih 2 gram. Kemudian isi buret dengan larutan KOH alkoholis 0,5 N. Lalu tuangkan larutan KOH alkoholis 0,5 N dengan buret sebanyak 20 ml ke dalam Erlenmeyer kosong. Lalu isi ulang buret lagi dengan larutan KOH alkoholis 0,5 N hingga angka 0. Kemudian dititrasi menggunakan larutan HCl 0,5 N hingga berwarna pink, tepat hilang. Catat volume titrasi sebagai V titrasi sampel. Selanjutnya, hentikan proses reflux pada blanko setelah 30 menit. Lalu isi ulang kembali buret dengan larutan HCl 0,5 N hingga angka 0. Tambahkan beberapa tetes indikator phenolphthalein pada larutan blanko. Kemudian dititrasi larutan blanko hingga warna pink hingga warna pink hilang. Kemudian catat volume titrasi sebagai V titrasi blanko. Kemudian di perhitungannya itu kita diperoleh massa sampel minyak goreng itu sebanyak 2,1548 gram. Kemudian volume HCl pada titrasi sampel minyak goreng itu sebanyak 5,50 mili. Kemudian volume dari HCl pada titrasi blanko itu kita mendapatkan 20,70 mili. Kemudian NHCl itu sebanyak 0,5 N dan BeKOH itu sebanyak 50 gram. Kemudian untuk perhitungannya itu angka penyabunan sama dengan
volume HCl titrasi blanko dikurangi volume HCl titrasi sampel dikali NHCl dan dikali BeKOH dibagi massa sampel dalam gram, yaitu 20,70 dikurangi 5,50 dan dikali 0,5 dan dikali 56 dibagi 2,1548, yaitu hasilnya 197,51 mg KOH per gram minyak. Jadi, bentar Pak, berarti angka penyabunan pada sampel itu sebesar 197,5,1 mg KOH sampel. Lalu menurut SNI, standar mutu minyak goreng itu berdasarkan angka penyabunan sebesar 196 sampai 206 mg per gram. Jadi sampel itu memenuhi kualitas standar. Mungkin sampai sini aja Pak yang bisa Dimas sampaikan ke teman-teman. Terima kasih ya Mas Dimas. Nah, jadi Ya, apa Bapak, itu sama-sama. bilangan penyabunan? Bilangan penyabunan itu adalah berapa sih jumlah basa yang dibutuhkan untuk menyabunkan 1 gram lemak. Kenapa kok menyabunkan? Karena prinsipnya itu sama kayak kita bikin sabun. Jadi lemak kalau ketemu lemak kalau ketemu dengan basa, basanya itu bisa KOH, bisa juga NaOH. Dalam keadaan panas dia bisa menjadi sabun. Semakin besar berat molekulnya atau semakin panjang rantai dari lemak, jumlah sabun yang dihasilkan itu juga semakin banyak. Nah, kita akan ngitung berapa sih juga sama, kita harus melakukan standarisasi dulu. Kalau tadi kan sudah pakai NaTiO, sudah pakai NaOH, itu harus distandarisasi. HCl ini juga sama, juga harus dilakukan standarisasi. Nah, standarisasi HCl ini bisa pakai 2 macam. Biasanya Anda kan kalau standarisasi HCl itu Na boraknya dipipet. Nah, untuk kali ini nggak dipipet nggak apa-apa. Biasanya kan dipipet 10 mili, kemudian ditambah dengan indikator MR, kemudian dititrasi perubahan warnanya dari kuning sampai merah. Nah, tetapi kalau HCl-nya itu terlalu tinggi konsentrasinya, borak itu susah larut. Borak itu dia susah banget larut. Padahal untuk standarisasi HCl kita butuh borak. Karena dia susah larut, kan susah tuh buat titrasinya kalau pakai larutan. Kita boleh pakai boraknya, langsung kita timbang. Jadi yang pertama Anda timbang dulu boraknya kurang lebih 200 mg atau 0,2 gram. Lebih boleh, kurang juga boleh, tapi harus ditulis dengan seksama. Kemudian dilarutkan dengan 50 mili Aquades. Kalau misal ditambah Aquades 50 mili masih belum larut, ditambah lagi boleh. Nggak masalah. Karena jumlahnya kan tetap di situ. Mau Aquadesnya 50, mau Aquadesnya 100, mau 150, jumlah boraknya kan masih tetap segitu-segitu aja, jadi nggak masalah. Kalau misal 50 belum larut, tambahin lagi sampai benar-benar larut. Kenapa kok harus benar-benar larut? Kan tadi sudah ditimbang ya. Tadi sudah ditimbang, kalau dia nggak larut, otomatis dia nggak ikut ketitrasi, padahal sudah ditimbang. Jadi pastikan harus benar-benar larut. Kalau sudah larut, ditambah indikator MR, kemudian dititrasi dengan HCl. Perubahan warnanya dari kuning menjadi merah. Kemudian tinggal dimasukkan ke rumus ini untuk yang standarisasi. Kemudian untuk sampelnya, kurang lebih sama ya kayak yang tadi Anda timbang juga sampelnya 2-5 gram dengan seksama. Kemudian ditambah dengan KOH etanol. Fungsinya buat apa KOH etanol? Etanolnya dulu. Etanol fungsinya buat apa? Dari tadi kita akan nyebut etanol terus tuh. Buat Larut. untuk melarutkan sampel. KOH-nya untuk menyabunkan. Jadi sabunnya itu kan terbentuk kalau suasananya itu basah. Jadi kalau ditambah basah baru sabunnya itu bisa terbentuk. Jadi kita bisa pakai KOH, bisa juga menggunakan
NaOH, sama aja, boleh pakai KOH, boleh pakai NaOH. Yang penting dia sifatnya basah. Kalau sudah ditambah dengan KOH etanol, kemudian Anda kasih pendingin tegak untuk Anda panaskan. Nah, jadi sabun ini kan bisa terbentuk kalau dia panas ya. Padahal kalau kita memanaskan, otomatis kan ada yang menguap. Baik etanolnya maupun sampelnya itu kan lama-lama bisa menguap. Makanya kita butuh reflux, pendingin reflux. Fungsinya buat apa pendingin reflux? Reflux itu kayak bentuknya kalau digambarin itu nah, anggap ini Erlen ya. Nah, ini pendinginnya. Di sini tuh ada kayak lapisan. Dengan reflux tuh apa? Dia kan kalau dipanaskan akan menguap ya, akan menguap. Karena di sini ada pendingin, dia nggak sempat keluar, akan diembunkan lagi. Diembunkan, turun lagi ke bawah. Turun ke bawah, dipanasin lagi, menguap, diembunkan, turun lagi ke bawah. Jadi tidak ada sampel maupun pelarut yang hilang. Nah, itu adalah fungsinya reflux. Karena kita kan butuh panas. Tapi kalau nggak dikasih pendingin, ya nanti sampelnya jadi hilang semua. Makanya harus dikasih pendingin. Nah, kemudian dihubungkan dengan pendingin tegak kurang lebih 30 sampai 1 jam. Lebih lama boleh. Kalau sudah, tinggal dititrasi menggunakan fenolftalin. Perubahan warnanya dari merah menjadi tidak berwarna atau menjadi jernih. Jadi kebalikannya. Biasanya kita pakai PP itu kan kalau menggunakan NaOH. Jadi PP itu kalau suasananya asam, dia warnanya jernih. Tapi kalau suasananya basah, warnanya itu merah muda. Nah, ini kan kebalikannya, kita pakai HCl, sehingga kebalikannya. Yang tadinya basah, ditambah HCl, lama-lama jadi asam, lama-lama jadi tidak berwarna. Jadi kebalikannya kalau kita menggunakan NaOH. Kemudian tinggal dicatat berapa jumlah HCl yang dibutuhkan, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Dimasukkan ke dalam rumus untuk kita hitung apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Biasanya memenuhi persyaratan itu sekitar 200 bilangan penyabunannya. Ada yang ditanyakan untuk bilangan penyabunan? Belum ya? Kemudian yang terakhir. Yang terakhir, ada yang mau cerita Saya, juga Pak. buat teman? Adelia Langago, Bapak. Iya, Pak. Adelia Langago. Apa tadi? Saya, Adelia Pak. Langago, Carmelia, Bapak. Pak. Carmelia, Adelia Bapak. Langago, Bapak. Aduh, Adelia orang. Langago, Bapak. Saya, Bapak. Carmelia, Bapak. Adelia, Bapak. Ini Mbak siapa? Niza Zihan nih, Mbak Niza Zihan udah on cam dari tadi. Ya silakan Mbak Nisa Zihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Fandi dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan pemeriksaan penetapan kadar bilangan iodium. Jadi penetapan kadar bilangan iodium menyatakan ukuran ketidakjenuhan minyak atau lemak yang berkaitan dengan asam lemak tidak jenuh. Kemudian semakin banyak iodium, maka makin tinggi derajat ketidakjenuhan. Untuk menentukan bilangan iodium, dilakukan titrasi iodiometri dengan menggunakan 4 metode, yaitu Wicks, Hanus, Kaufman, dan von Haber. Lalu di video yang saya tonton, itu menggunakan metode Wicks, yang alat dan bahannya yaitu buret, Erlenmeyer, gula hisap, pipet ukur, water bed, pipet tetes, gelas ukur, dan beker glass. Sedangkan bahan-bahannya yaitu natrium tiosulfat 0,1 N, Wicks solution, amilum 1%, dan Ki 15%. Kemudian cara kerjanya yaitu sampel ditimbang sebanyak kurang lebih 0,5 gram, kemudian di Erlenmeyer yang berbeda yaitu ditambahkan larutan kloroform yang dipipet sebanyak 10 ml, timbang minyak wijen sebanyak 0,5 gram. Di video yang saya tonton terdapat 2 sampel di 2 Erlenmeyer yang berbeda yaitu minyak wijen dan minyak sawit. Kemudian tutup Erlenmeyernya dan panaskan dalam water bed dengan tujuan agar larut. Kemudian tambahkan larutan Wicks sebanyak 25 ml.
Lalu Erlenmeyer tersebut dibungkus dengan kain dan disimpan di tempat yang gelap selama 30 menit dengan tujuan agar tidak terkena cahaya matahari sehingga tidak ada sampel yang teroksidasi. Kemudian sampel tersebut ditambahkan Ki 15% sebanyak 10 ml untuk dimasukkan ke Erlenmeyer dan ditambahkan aqueous panas 50 ml. Setelah ditambahkan tersebut, sampel dititrasi dengan natrium tiosulfat sehingga menghasilkan warna kuning pucat. Lalu ditambahkan larutan pati 1% sebanyak 20 tetes, lalu titrasi kembali sehingga menjadi larutan yang tidak berwarna. Kemudian volume natrium tiosulfat tersebut digunakan sebagai volume titrasi yang diukur. Perlakukan juga yang sama untuk sampel yang berbeda tersebut. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu sampel minyak sawit. Setelah melakukan sampel, buatlah larutan blanko dengan perlakuan yang sama, tetapi berbeda. Kalau misalnya blanko itu tidak perlu ditambahkan sampel, tetapi ditambahkan kloroform juga, larutan witch, Ki 15%, dan aqueous panas. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Nisa sudah membantu menjelaskan. Nah, jadi ini yang terakhir adalah penetapan kadar bilangan yodium. Jadi seperti yang tadi disampaikan Mbak Nisa, bilangan yodium itu apa sih? Bilangan yodium itu digunakan untuk mengetahui tingkat ketidakjenuhan dari minyak atau lemak. Jadi lemak itu kan ada lemak yang tidak jenuh, ada lemak yang jenuh. Masih ingat nggak bedanya di mana? Dikatakan jenuh itu kalau bagaimana, tidak jenuh itu kalau gimana? Kalau yang tidak jenuh itu yang ikatannya rangkap atau yang ikatannya tunggal? Yang jenuh yang tunggal, Pak, yang hanya satu. Nah, jadi Yang jenuh. lemak jenuh itu adalah lemak yang ikatannya itu tunggal. Kalau diibaratkan tangannya itu cuma satu. Nah, sedangkan lemak yang tidak jenuh itu lemak yang mempunyai ikatan rangkap. Bisa rangkap 2, bisa juga rangkap 3. Jadi kalau diibaratin tangannya itu lebih dari 1, bisa 2, bisa 3. Nah, hubungannya apa dengan yodium? Semakin banyak ikatan rangkapnya, semakin banyak tangannya, dia bisa menangkap yodium lebih banyak. Yodium yang diikat itu jadi lebih banyak. Nah, kalau yodium yang diikat lebih banyak, yodium yang dibutuhkan lebih banyak, artinya lemaknya itu lebih tidak jenuh. Gitu. Nah, untuk penetapan kadar bilangan yodium itu bisa pakai banyak reaksi ya, bisa pakai Witch, bisa pakai Hanus, bisa juga pakai Hubble-Liot. Intinya reagen-reagen yang mempunyai I2 di dalamnya. Yang mana saja bisa, tapi yang dipakai adalah I2 yang ada di situ. I2-nya itu nanti akan ditangkap oleh ikatan rangkap. Makin banyak I2-nya, makin banyak ikatan rangkapnya, I2 yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Nah, yang pertama, kita juga harus melakukan standarisasi. Kalau yang tadi, yang peroksida itu kan pakai 0,01. Kalau yang sekarang kita pakai 0,1 N. Kalau NaTO-nya beda, Anda harus standarisasi lagi atau enggak? Tadi misal pakai NaTO yang 0,01. Kalau yang sekarang pakai 0,1, berarti Anda harus standarisasi lagi enggak? Iya. Iya, Bapak. Iya, Iya, jadi Pak. kalau konsentrasinya beda, ya Anda harus standarisasi lagi. Kalau konsentrasinya sama, dilakukan di hari yang sama, ya Anda nggak harus standarisasi. Tapi kalau konsentrasinya beda, yang satu 0,1, yang satunya 0,01, itu kan 10 kalinya, ya Anda harus standarisasi lagi. Cara standarisasinya sama, caranya sama. Yang membedakan hanya konsentrasi NaTO dan KiO3-nya saja. Kemudian untuk sampelnya, yang pertama Anda timbang sampelnya. Timbang dengan seksama. Jadi 4 angka di belakang koma, Anda tulis semua. Kemudian ditambah dengan kloroform. Kloroform ini fungsinya adalah untuk melarutkan minyak. Kalau sudah, ditambah dengan brom iodin Hanus. Bisa ditambah Hanus, bisa juga ditambah Wis, bisa juga ditambah Hubble-Liot. Nambahkannya berlebih. Kenapa kok berlebih? Karena kita kan mau ngitung tangannya itu ada berapa. Kalau nggak berlebih, masih ada tangan yang sisa. Nah, kita nggak bisa tahu jumlahnya itu sebenarnya tangannya berapa. Tapi kalau berlebih, kita kan bisa tahu, oh semua tangannya sudah mengikat
si I2. Nah, sisanya baru yang kita hitung, sisa I2-nya yang dihitung. Tapi kalau masih ada tangan yang belum mengikat, ya kita nggak bisa tahu keseluruhannya itu berapa. Nah, kalau sudah didiamkan di tempat gelap. Nah, sama ya kayak yang tadi, kenapa kok harus didiamkan di tempat gelap? Karena ikatan rangkap itu kalau kena cahaya, dia juga bisa teroksidasi. Dia bisa berubah yang tadinya tidak jenuh jadi jenuh. Sehingga harus disimpannya di tempat gelap, harus ditutup atau ditaruh di lemari. Kalau sudah ditambah dengan KI, lalu ditambah dengan Aquades, nanti I2-nya itu akan pindah ke Aquades. Kalau sudah tinggal dititrasi menggunakan NaTio. Cara titrasinya sama. Yang pertama tetesannya cepat, kocoknya pelan sampai warna kuning, kemudian ditambah indikator amilum, nanti dia akan menjadi biru. Kalau sudah biru, dilanjutkan lagi titrasinya, titrasi yang kedua, tetesannya pelan, kocoknya kuat, sampai warna birunya tepat hilang. Biru tepat hilang itu kadang bisa benar-benar jernih, bisa juga agak kuning, bisa juga putih, tergantung sampelnya awalnya itu warnanya apa. Nah, jangan lupa juga kita lakukan penetapan blanko, caranya sama. Bedanya kalau yang sampel tadi ada sampelnya, kalau yang blanko hanya pelarut dan pereaksinya saja tanpa menggunakan sampel. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Nah, kita kan tadi, ini kebalikannya ya, kalau yang tadi itu titrasi sampel dikurangi titrasi blanko. Nah, kalau yang sekarang blanko dikurangi sampel, karena yang akan kita hitung adalah sisanya. Kalau yang blanko itu kan nggak ada sampelnya, I2-nya masih banyak. Sedangkan kalau I2 ketemu sampel, I2-nya itu kan akan diikat oleh tangan-tangan atau ikatan rangkap yang ada di sampel, sehingga sisa I2-nya itu jadi lebih sedikit. Jadi kebalikannya yang tadi. Kalau yang tadi itu blankonya lebih sedikit daripada sampel, kalau yang sekarang blankonya lebih banyak daripada sampel. Ada yang ditanyakan untuk hari ini? Sambil dicoba ya, apa namanya, si dianya bisa atau enggak. Kalau misal bisa ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan? Bapak berarti ini pelajaran Bapak absennya menggunakan si dia, Pak? Kalau bisa pakai si dia, kalau nggak bisa ya udah dicoba dulu aja. Nah, silakan, saya sudah apa namanya, sudah membuat kuis ya di iVikas. Nah, silahkan Anda kerjakan kuisnya sampai jam 9 malam. Kecuali Mbak Anissa Safitri, Mbak Mutia, Mas Dimas, sama Mbak Zihan, nggak usah ngerjain kuisnya, nggak apa-apa. Yang lain wajib mengerjakan kuis. Ada yang ditanyakan? Belum ya? Mungkin itu saja dari saya untuk hari ini. Kalau sudah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Alif ya. Ya, Pak. Terima kasih.